Ya, sebelumnya itu kita masuk ke wilayah pastoral Santo Franciscus Xaverius Mabusun SP3. Ya. Tapi dari persekutuan lain itu bahwa bukan persoalan kamu suku apa suku tapi kami semua melihat bahwa kita pada suku Yesus sehingga selalu kompak. Artinya Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali dalam Bikong Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Hari ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa dari sebuah wilayah yang pada tanggal 29 Juni nanti akan dinaikkan statusnya menjadi paroki. Mereka adalah Bapak Petrus dari Praparoki Santo Paulus sebagai sekretaris dua Dewan Paroki, dan Bapak Kanis, ya Bapak Kanis muda ya, atau tua? Muda. Juga sekretaris Dewan Paroki, ya. Karena pastor paroki saat ini lagi sibuk, katanya ada persiapan untuk peresmian paroki ya. Baik, Bapak Petrus dan Bapak Kanis, terima kasih untuk kedatangan di studio Komsos. Hari ini kita bincang-bincang sedikit tentang praparoki. Karena ini praparoki ini akan dinaikkan statusnya ya, pada tanggal 29 Juni, pada 9 Juni, karena pas pesta Santo Petrus dan Paulus. Baik, pelindung. Baik, Pak Petrus dengan Pak Kanis, mungkin sedikit sejarah tentang, mungkin teman-teman Komsos, sobat-sobat Komsos di luar sana ingin tahu tentang sejarah dari praparoki sehingga nanti akan dinaikkan statusnya menjadi paroki. Pak Petrus dulu atau? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Romo dan juga para penonton. Di sini saya akan menjawab terkait dengan sejarah pembentukan atau sejarah gereja kami, yaitu gereja Katolik Santo Paulus Klamalu. Praparoki Santo Paulus Klamalu. Itu awalnya itu didirikan oleh Pater Nord. Oh, Pater Nord. Ya, Benord OSA pada tahun 1981. Oh, 1981. Itu saya juga belum lahir. Oh, belum lahir. Jadi itu dengar dari orang tua. Iya. Sebelumnya itu kita masuk ke wilayah pastoral Santo Franciscus Xaverius Mabusun SP3. Lokasinya di SP3. Jadi wilayah praparoki Santo Paulus Klamalu itu merupakan satu bagian yang berada di wilayah transmigrasi di wilayah Kabupaten Sorong. Oh, oke. Di SP1. Satuan Pemukiman 1 ya. Ya, Satuan Pemukiman 1. Tidak tahu tahun berapa ya mereka masuk. Kalau transmigrasi itu tahun yang sama. Tahun yang sama. Ya, 8182. 8182. Iya, itu awalnya. Sehingga paroki terbentuk juga kayaknya di Santo Franciscus Mabusun. Di tahun-tahun yang sama itu. Tahun yang sama. Dengan stasiunnya salah satunya di Santo Paulus SP1. SP1. Lalu kemudian perkembangannya? Ya, perkembangannya kemudian kita tetap masih menjadi stasi. Kemudian wilayah pastoral itu dibagi dua lagi. Menjadi pemekaran. Ya, pemekaran itu jadi paroki di wilayah Aimas ini. Paroki Bernardus Santo Bernardus Aimas, termasuk SP1 masuk karena lebih dekat ke Aimas. Maka kita wilayah stasi Santo Paulus Klamalu bergabung bersama-sama dengan di wilayah Santo Bernardus. Tahun berapa ya kira-kira? Kalau saya juga sudah lupa. Paroki dan Paroki Bernardus itu 2000-an lah ya. 2000 Pater Vincent pindah dari Emmaus ke sana itu 2009 apa 2008 Oh gitu.
itu karena beliau di Emmaus itu saya sudah ada di sini. Iya. Oke. Lalu kemudian stasi Santo Paulus menjadi praparoki pada berapa tahun lalu? 30 Juni 2024. 30 Juni 2024. Berarti menjadi praparoki sekitar 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun praparoki lalu kemudian sekarang siap untuk menjadi paroki. Iya, siap. Oke, untuk mengenai umat, kira-kira ada berapa banyak jumlah umat Pak Kanis atau Pak Petrus? Iya, jumlah umat itu sekitar 600-an ya. 600-an ya. 600-an ya. Dan ini wilayah transmigrasi, tetapi juga saya melihat bahwa orang-orang Papua juga cukup banyak, ya, betul? Iya. Kira-kira berapa persen untuk? Iya, memang kalau dari sisi kita lihat dari sisi umat di situ, umat itu banyak yang dari umat imigran dari Maibrat. Dari Maibrat, ya. Dari Maibrat. Kalau macam orang Moi asli di situ kurang. Bahkan mungkin tidak ada. Tidak ada, bahkan tidak ada. Orang Moi kan teman-teman kita. Karena memang wilayah itu, wilayah Kabupaten Sorong itu wilayah penambangan minyak. Iya, betul. Sehingga masyarakat Maibrat, terutama masyarakat Aifat, Mare itu pindah di situ untuk mengikuti transmigrasi dan juga bekerja di Pertamina. Di Pertamina. Seismik ya. Di seismik. Survei minyak ini. Survei minyak, ya. Nah, sehingga di situ dilihat potensi umat itu ada, maka dibentuklah lingkungan-lingkungan kemudian stasi gitu. Jadi umat di situ lebih banyak itu orang Papua itu berasal dari Maibrat. Jadi sekitar mungkin 80% ya, itu orang-orang asli Papua. Asli Papua. Yang fokus di SP1, di Maibrat, di Mariat. Iya, di SP1 itu di SP1 di wilayah Jalan Belibis, kemudian di gunung di Mariat Gunung. Kilo 32 itu. Ya, kilo 32. Itu hampir 100% ya. Jadi SP1 rata-rata itu orang Maibrat yang berasal dari Aifat Timur, kemudian Mare, kemudian wilayah Aifat. Itu Ayawasi. Pak Kanis, itu wilayah dari praparoki ini meliputi mana saja? Meliputi SP1 sendiri, SP2 dan per 2024 itu 32 itu masuk ke paroki, nanti praparoki Santo Paulus. Sementara Klamono masuk Bernadus. Masuk Bernadus. Jadi meliputi wilayah SP1, SP2 sampai ke kilometer 40. Kilometer 40. Ya. Karena 32 itu dia mengambil dari Mariat Gunung kilometer 32 sampai 40. Sedangkan 41 sampai ke Kelapa Sawit dan Malabotong itu masuk ke Klamono. Masuk stasi, ada 2 stasi di sana kan. Dan itu masuk paroki Santo Bernadus. Jadi Bernadus melewati paroki Santo Paulus nantinya. Jadi memang sebelumnya itu 32 menjadi bagian daripada stasi daripada Santo Bernadus. Paroki Santo Bernadus. Tapi dengan perkembangan itu melalui pertemuan pastor dengan Dewan Paroki, baik Bernadus maupun Praparoki, Santo Paulus memutuskan untuk 32 menjadi bagian daripada Santo Paulus per 2022. 2022. Karena supaya juga jumlah umat juga cukup karena makanya, ini jumlah umat yang masih sedikit nih. Makanya terkait dengan jumlah umat tadi, dia akhirnya berkembang cukup signifikan juga. Tapi saya rasa praparoki nanti jadi paroki, ini potensi perkembangannya cukup besar ya. Iya, cukup besar. Karena ini adalah wilayah kabupaten yang baru dan sekaligus provinsi. Iya, benar. Kira-kira perkembangan itu nanti akan ke arah mana ini? Kalau kita lihat dari perkembangan penduduk. Ya, kalau perkembangan penduduk itu kita lihat di SP1 dan juga SP2. Karena dengan pembangunan perumahan yang cukup masif pembangunan rumah-rumah
perumahan-perumahan yang lagi dibangun, sehingga itu makanya tadi bisa menambah apa nih jumlah umat. Potensi bertambah. Karena ya kita belajar seperti Paroki Santo Yohanes Pembaptis sekarang nih. Iya. Dulu kan sedikit sekali. Iya. Sekarang ini dengan perkembangan penduduk yang sangat luar biasa, paroki ini cukup besar. Iya. Ya. Berapa lingkungan sekarang paroki? Berapa paroki? Ada 6 lingkungan. 6 lingkungan. Dari seluruh dari 32 sampai. Iya. Jadi dari 6 lingkungan itu karena 32 masuk, 32 kan stasi. Stasi. Jadi satu stasi dengan 6 lingkungan. Oh, 6 lingkungan yang ada di SP1 dan SP2. Iya. Jadi pastor paroki sekarang Pastor Harsono. Oh, Pastor Harsono. Beda dari Puji Puji Harsono ya. Ya, kami sama-sama dari Manokwari. Iya. Iya, betul. Iya. Oke, berkaitan dengan pastoral nih. Ini kan kita lihat bahwa dinamika praparoki ini cukup berkembang. Iya. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana dinamika pastoralnya, perkembangan dari kegiatan-kegiatan di paroki ini cukup aktifkah umat-umatnya atau bagaimana? Ada kendala-kendala? Kalau kegiatan pastoral cukup Aktif ya. aktif ya. Itu juga memang karena kita dampingi secara baik oleh pastor paroki, kemudian itu proses penerimaan sakramen maupun kegiatan-kegiatan rutinitas seperti persiapan misa dan juga persiapan perayaan, itu semua didampingi baik oleh pastor paroki, sehingga umat sekarang sudah mulai termotivasi untuk aktif untuk terlibat di dalam gereja. Jadi itu memang kita sudah mengalami perubahan ya, beda dengan yang dulu kita masih stasi. Itu sekarang sudah jauh berbeda. Kemudian kekompakan umat juga sudah sangat luar biasa, sehingga perkembangan sampai sekarang kalau mau dibilang ya maju gitu. Ya, saya memang melihat bahwa dulu ketika saya baru tugas tahun 2005, saya tugas waktu membuka seminari Petrus van Diepen. Beberapa kali ya, paling tidak berapa kali ibadat di gereja yang kecil itu, gereja SP1 itu. Dan perkembangan sekarang cukup pesat ya. Dan SP1 ini sekarang bukan lagi daerah yang terpencil. Kalau dulu kan masih tertinggal ya. Sekarang ini sudah menjadi kota lah ya. Kota. Nah, berkaitan dengan perkembangan yang cukup pesat ini, apa yang menjadi tantangan dari gereja paroki? Mungkin Pak Kanis lihat ada mungkin pendidikan kah, ekonomi kah, umat? Terima kasih Romo. Tantangan umat secara keseluruhan itu kalau kacamata saya itu memang ada 3 poin. Yang pertama itu adalah pendidikan. Ya kalau ekonomi ya hampir semua ya Romo, ini kita tidak bisa pungkiri memang itu, dan juga yang ketiga itu tentang kesehatan. 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 Pendidikan bagaimana? Kalau pendidikan ini memang artinya kalau sekolah semua sudah dekat aksesnya sudah dekat. Apalagi dengan dibukanya seminari itu memang salah satu motivasi tersendiri juga untuk mendidik dan mengantar saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk ke masa depannya mereka. Tapi di wilayah itu ada sekolah-sekolah Katolik ya? Iya, ada SD Santo Paulus. Ya. Lalu kemudian TK itu pernah ada. Tapi pernah ada. TK Santo Paulus itu saya angkatan pertama. Oh gitu. Angkatan pertama, kemudian setelah itu sudah tidak ada lagi. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan, pendidikan usia dini untuk anak terutama yang untuk memperkuat iman kita, iman Katolik itu memang sangat dibutuhkan, karena di situ kan ada sekolah negeri juga kemudian ada di situ TK dari saudara-saudara kita dari Muslim, kemudian dari GKI. Tapi kita punya TK ini sudah sementara belum ada
Nah itu ya. Dulu di samping padahal gereja, padahal di samping gereja, dan itu memang umat sangat butuhkan. Artinya supaya kita punya doa-doa selain di gereja, tapi di sekolah minggu itu diajarkan juga di PAUD atau di TK supaya mereka bisa. Apalagi di situ ada tarekat suster kan, ada tarekat suster Maria Mediatrik. Mudah-mudahan mulai dengan PAUD dan TK lagi. Itulah Romo, makanya kenapa saya bilang dari pendidikan salah satunya yang lebih bagi saya kita perlu bahwa pendidikan iman itu memang tidak selamanya kita dapat di bangku pendidikan. Tapi kita sayang bahwa anak-anak kita itu akhirnya lari ke GKI, ke ini. Artinya sama ya, kita mengimani Yesus yang sama, tapi cara mendidik atau mengarahkan mereka ini kan pendidikannya pasti agak berbeda. Agak beda. Ini yang perlu kita melihat sayang bahwa kalau kita lihat seperti Romo bilang tadi, perkembangan SP1 itu bukan lagi hal yang sangat pesat, tapi sangat pesat. Boleh dikatakan sudah menuju ke kota. Apalagi sekarang ini tambah provinsi lagi. Itu pasti perkembangannya sangat kemudian pesat. Wilayah kita itu dekat dengan kantor bupati. Jadi wilayah kantor bupati. Pusat pemerintahan itu ada di kilometer 24 Iya. Karena kalau kita membaca site plan daripada Kabupaten Sorong sendiri, daerah SP1 dan SP2 itu kan merupakan daerah pendidikan. Iya, betul. Site plan-nya yang kita tahu dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Nah, terus kita punya potensi, kita punya aset itu mendukung untuk kita bisa tingkat pendidikan tingkat PAUD atau TK itu. Karena sangat disayangkan kalau memang itu punya potensi peluang itu dari orang lain. Artinya bukan kita tidak percaya sama mereka, tapi tadi kita punya sendiri ada, kenapa kita tidak Maka memang pendidikan itu sangat penting ya. Artinya paling tidak bahwa dalam satu paroki itu ada satu wadah pendidikan. Iya, benar. Kita Katolik supaya lebih memberikan pendidikan bagi anak-anak kita. Tetapi bahwa di situ juga dekat dengan sekolah seminari Petrus Van Diepen itu cukup mempengaruhi juga kan? Di seminari Petrus Van Diepen cukup berdampak bagi umat kita tentang pendidikan. Iya. Banyak anak-anak kita. Iya, banyak anak-anak kita dan yang sekolah di sini. Termasuk Pak Petrus yang sampai alumni seminari, bukan? Bukan. Saya kalau SMP-nya negeri. SMP negeri. Kalau SMA-nya SMA YPPK Agustinus. YPPK Santo Agustinus. Itu seminari belum ada ya. Betul. Tahun 2005 baru kita buka. Iya. Kita itu di usia 2000-an itu kan sudah tamat. Iya, betul. Iya. Betul. Iya, itu Romo. Jadi kami sangat mengharapkan pada kesempatan ini kita kalau di Katolik kan kita ada YPPK. Mungkin kita ini karena seperti yang tadi Pak Petrus bilang sudah ada sebenarnya. Tinggal kita follow up. Kita tindak lanjuti. Termasuk juga sebelumnya potensi-potensi yang ada yang saya lihat sendiri di Praparoki Santo Paulus itu kita punya potensi. Tinggal kita dorong untuk itu ini karena saya melihat dari segi aset, apalagi tadi susteran TMM juga sudah ada. Jadi banyak peluang yang harus kita istilahnya bukan kita mencari mencari untungnya, tapi bagaimana kita menggunakan atau peluang yang ada. Tapi memang kehadiran gereja itu bukan hanya soal iman, bukan hanya kita bergiat di gereja-gerejanya, tetapi juga kita memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Saya juga saat ini baru membuka TK. Itu Kumur Kek. Masyarakat umum juga lebih banyak, lebih percaya. Artinya lebih percaya sekolah. Paling tidak kita memberikan yang terbaik lah untuk pendidikan. Lalu yang kedua tadi tentang ekonomi, bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat? Atau mungkin ada tantangan di masyarakat? Iya, kalau perkembangan terkini artinya kalau kita lihat situasi sekarang memang rata-rata umat kita terutama umat kita itu rata-rata mata pencaharian sebagai petani. Petani. Rata-rata. Tapi petani kemudian anak-anaknya itu mereka tetap mereka sekolahkan untuk
1-2 sudah mulai dapat pekerjaan lagi yang lain seperti macam ASN, kemudian seperti perusahaan swasta itu sudah ada. Kemudian artinya ada dulu juga bapak mamanya petani, anak-anaknya sekarang sudah tidak bertani lagi. Tapi ada juga yang masih tetap tekun untuk bertani. Itu jadi itu memang perkembangan yang dialami pada sampai sekarang. Tapi dari sisi lain perekonomian umat itu naik ya. Iya. Naik. Artinya ini kan kita berbicara dari sisi ekonomi juga terkait dengan perkembangan nanti paroki. Iya. Kalau umatnya sejahtera, parokinya pasti juga akan sejahtera. Artinya kita lihat, umatnya secara statistik baru 600. Bagaimana menghidupi pastoralnya nanti? Ini kan menjadi satu persoalan juga ya. Benar. Tetapi kalau biarpun 600 jiwa, kita optimis ya. Iya, kami sangat optimis karena tadi seperti yang Pak Petrus pernah sampaikan tadi bahwa satu hal yang kami harus menjadi aset aset yang sangat baik itu adalah kekompakan. Walaupun tadi bahwa saudara-saudara Papua memang lebih banyak betul itu 80%. Tapi dari persekutuan lain itu bahwa bukan persoalan kamu suku apa tapi kami semua melihat bahwa kita pada suku Yesusnya, sehingga selalu kompak. Artinya sejatinya gereja itu adalah dikumpulkan dari berbagai macam perbedaan. Justru disitulah letak dari kekuatan kesejatian gereja. Sehingga memang kalau dari segi ekonomi itu memang tadi saya bilang bahwa walaupun tadi petani, tapi memberi untuk gereja itu saya sendiri mengakui sangat besar. Artinya bahwa dari stasi membangun gereja seperti itu, semegah itu saya sendiri mengalami bahwa walaupun dia apa yang ada pada umat itu yang diberikan ke gereja, bukan karena kelebihan, tapi karena kekurangannya itu. Dan disitulah letak pengorbanannya. Apalagi gereja Stasi Santo Paulus, Praparoki Santo Paulus ini sebelum menjadi praparoki pertama-tama membangun gedung gereja yang sangat besar. Itu habis berapa miliar dulu ya? Kira-kira lebih dari 7 miliar. Dan itu memang perjuangan umat perjuangan umat yang luar biasa. Jadi memang kita didukung oleh pemerintah pasti. Pemerintah, kemudian yang mulia Bapak Uskup dari Datus Lega itu juga memberikan dukungan. Beliau bahkan kerja sendiri sama-sama dengan umat lagi. Bawa trek timbun. Itu punya uskup ini beda. Saya baru lihat uskup yang bawa trek bawa trek, angkat pasir, angkat kayu sama-sama dengan umat. Kemudian kita punya tokoh-tokoh umat yang sementara Tuhan kasih berkat di bidang pemerintahannya, seperti Bapak Matus Turot, kemudian Pak Ferita, kemudian Pak Ketua waktu itu Pak Manfred Remba sebagai DPR. Jadi Tuhan kasih berkat di situ. Kemudian mereka bersatu dengan umat, bersatu dengan Bapak Uskup dan juga para pastor dan juga umat semua. Kita sama-sama untuk kita bangun gereja. Akhirnya gereja sudah besar Dan inilah bukti bahwa untuk membangun satu paroki yang besar, paroki yang kuat, itu dasarnya di persaudaraan. Persaudaraan. Kekompakan, kesatuan. Dan ini walaupun sekali lagi hanya 600 jiwa, tetapi kalau seandainya kekompakan itu tetap dijaga, pasti paroki ini akan maju terus. Jadi semakin memperkaya. Itu harapannya, harapan kita bahwa kebersamaan, kekompakan itu kalau kita bangun terus pasti yang kecil, yang besar kita pasti akan capai. Itu kita sangat-sangat optimis itu, Romo. Tadi ada disebut tentang kesehatan. Bagaimana itu? Ada. Sebenarnya kalau dari segi kesehatan itu kita fasilitas sebenarnya semua tersedia, tapi kesadaran kita untuk mengakses kesehatan itu, mengakses kesehatan itu yang menjadi penting, Romo. Karena menjadi menjadi kebiasaan di masyarakat untuk umat kita ini
lebih saya mengalami sendiri di Papua ini. Walaupun dia malaria, tapi selama dia belum terkapar, tidak itu dia masih kerja. Dia anggap itu masih biasa gitu. Bahkan sampai HB4 juga tetap. Itu masih biasa. Kalau sudah terkapar baru, dia, oh ini saya sakit. Itu Romo. Itu menjadi tantangan sendiri bagi kita, bagaimana memberikan pemahaman kepada umat kita, bagaimana terkait dengan kesehatan kita. Walaupun kita merasa baik-baik saja, tapi kita juga perlu check up, karena bagi saya fasilitas kita semua sudah ada. Apalagi kan kalau dulu yang mungkin kita butuh harus bayar, sekarang kan semua ya banyak yang sudah disubsidi oleh pemerintah, maka ya baiknya itu kita. Artinya bahwa dalam bidang gereja pun kita tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan umat kita, termasuk juga tentang kesehatan, supaya tetap umat itu sehat, gerejanya juga akan sehat-sehat. Kalau umatnya sakit-sakitan, kita setengah mati. Di praparoki ini sekarang ada berapa kelompok kategorial? Kelompok-kelompok kategorial yang sekarang ada apa saja? Kelompok misalnya Mudika, OMK, kemudian ada Sekami, kemudian ada kelompok ibu-ibu, BKRI atau ibu-ibu saja. BKRI sudah ada? BKRI belum. Mungkin nanti akan ke depan. Terus kelompok bapak juga. Bapak-bapak ada kelompok. Ya, kita ada kelompok, hanya mungkin strukturnya yang belum ada. Jangan kelompok main kartu. Tidak, kelompok kita di tugas di gereja. Tugas core ya. Kelompok kategori itu selalu dari pastoral itu kan selalu melibatkan. Umpamanya minggu depan itu kelompok bapak-bapak yang akan mensponsori bisa. Iya. Hanya baru kelompok saja belum terbentuk organisasinya Tapi untuk pelayanan liturgi sudah dilibatkan. Kelompok-kelompok doa yang sudah ada, misalnya karismatik belum. Legio Maria belum. Ini kan baru toh. Ini kan baru paroki yang mau ini. Mungkin nanti ke depannya bisa jadi kelompok-kelompok doa yang ada di gereja Katolik itu mulai muncul. Itu akan memperkuat kekayaan spiritualitas gereja gitu. Tapi yang sekarang mungkin yang aktif di lingkungan ya. Kalau doa-doa itu lebih banyak memang di lingkungan. Setiap lingkungan punya jadwal, ada yang setiap lingkungan itu dalam 1 bulan biasanya 4 kali. Jadi setiap minggu 1 kali. Di lingkungan Don Bosco itu biasanya hari Kamis hari Kamis. Rata-rata itu hari Rabu Kamis, Selasa Rabu Kamis. Masing-masing. Jadi di lingkungan itu pasti ini. Setiap minggu ada 1 hari untuk jadwal jadwal ibadat lingkungan. Pater juga turun. Jadwal kalau ini Pater bisa membuat kunjungan juga selalu jalan. Selain ada misa pagi. Misa pagi. Dan misa harian. Misa pagian harian. Misa harian jalan juga. Sehingga sekarang kebetulan ada salib IE di sana, sehingga IED, sehingga misa harian itu dialihkan ke sore hari. Sehingga jadwal untuk 1 bulan ini jadwal misa harian ke sore hari, sehingga jadwal lingkungan ditiadakan. Semua fokus untuk. Dan umat cukup banyak. Lumayan. Rata-rata. Lumayan lah ya. Karena ini misa harian juga. Karena kita lihat umat juga sibuk kadang-kadang. Tapi ya mudah-mudahan memberikan perhatian di situ. Mungkin ada fokus pastoral selama ini. Mungkin dalam dewan, rapat-rapat dewan, kita punya fokus pastoral itu kemana? Saya lihat ada visi misi ya. Visi misinya itu apa ya? Saya kalau visi misinya itu visinya maju bersama, saling melayani dan solider menuju gereja mandiri. Maju bersama, saling melayani, solider menuju gereja mandiri. Misinya ada 4. Ada 4. Yang pertama itu umat ini masih stasi tapi misi ini akan dibawa terus. Sudah praparoki waktu itu. Sebagai anggota gereja yang hidup, menyadari bahwa kebersamaan dan keberagaman dalam fondasi yang kuat dalam menghayati iman akan Yesus Kristus. Itu persekutuan tadi yang kita bicarakan. Yang pertama. Yang kedua, berupaya berpartisipasi aktif dalam pelayanan sebagai umat Allah yang hidup.
Yang ketiga, terus berupaya membangun rasa solidaritas dalam hidup menggereja dengan sesama secara aktif dan interaktif dan inklusif. Dan yang keempat, mampu memanajemen kebutuhan pelayanan sakramen, administratif dan tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel. Saya rasa luar biasa misinya. Yang pertama menekankan aspek persekutuan, walaupun berbeda-beda semua menjadi satu saudara. Yang kedua menekankan tentang aspek keaktifan umat. Umat yang aktif, umat yang guyup, umat yang ini pasti akan gereja menjadi kuat. Solidaritas yang ketiga, gitu. Yang keempat sakramen. Luar biasa ya. Ini sudah menjadi paroki yang luar biasa ini. Itulah dong bahwa waktu satu dorongan kepada umat itu bahwa menjadi pertanyaan refleksi juga. Kita stasi saja bisa membangun gereja semegah itu, kenapa tidak bisa yang lain gitu? Itu pertanyaan refleksi, tapi sekaligus menjadi motivasi untuk umat. Betul. Gitu. Untuk membangun gereja paroki, pasti bisa lah. Karena itu menjadi dorongan. Ini sebenarnya pengalaman-pengalaman bahwa kadang-kadang umat, bukan kadang, tapi umat pasti merindukan pelayan dan membutuhkan seorang pelayan untuk mengarahkan mereka. Nah itu sehingga walaupun dengan dengan potensi yang ada, tapi akhirnya membangun sebuah gereja yang sangat megah itu, itu memotivasi akhirnya juga dengan dukungan dari Bapak Uskup, walaupun masih stasi, menempatkan seorang pastor untuk berkarya di situ, sehingga dari situ akhirnya mendorong menjadi naik status dari stasi menjadi praparoki, dan sekarang di tanggal 29 nanti kita akan mendapatkan kenaikan status lagi menjadi paroki. Yang dengan rentang waktu dari praparoki menjadi paroki itu satu tahun ya. Cepat sekali. Karena 30 Juni 2024 dibacakan SK untuk kenaikan status dari stasi menjadi praparoki. Sekarang di tahun ini kita mendapat berkat lagi untuk karena bisa jadi bahwa Bapak Uskup melihat bahwa memang kemandirian umat sudah cukup kemandirian umat dan juga dukungan dari pemerintah di kepemimpinan Bupati Bapak Joni Kamurov. Pak Joni juga cukup memberikan perhatian dia memiliki kedekatan emosional juga dengan Gereja Katolik. Dan juga seperti tokoh-tokoh umat yang tadi saya sudah sebutkan, itu juga. Kemudian umat-umat kita yang di swasta juga turut membantu. Betul. Sangat membantu. Jadi bersama dengan usaha umat. Usaha umat itu yang menjadi dasar. Jadi kebersamaan itu yang membuat akhirnya kita bisa berhasil. Ini termasuk cepat ini. Biasanya praparoki itu berapa tahun baru menjadi paroki. Tetapi ini baru 1 tahun sudah bisa naik menjadi paroki. Itu yang seperti Romo katakan tadi. Mungkin kacamatanya Bapak Uskup melihat bahwa ini sudah layak lah. Sudah layak Dan ini saya rasa juga karya Roh Kudus bahwa gereja itu digerakkan oleh Roh. Sehingga kalau dalam teologi eklesiologinya itu kan kepalanya itu adalah Kristus, tubuhnya adalah kita, dan anima jiwa itu adalah Roh Kudus. Dan ini bukan hanya soal hebatnya kita, hebatnya umat, tetapi memang Tuhan menghendaki Roh Allah bergerak. Dengan semangat spiritualnya. Nah, untuk secara pribadi, Pak Petrus, dengan kenaikan menjadi paroki, apa yang menjadi perasaan dari Pak Petrus dengan dinaikkan status menjadi paroki ini? Yang pertama itu bangga. Itu bangga. Kemudian yang kedua itu merasa bahwa ke depan harus lebih bertanggung jawab. Bukan hanya saya tapi kita semua. Karena dulu mungkin tanggung jawab kita kecil. Tapi sekarang nih bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh kepercayaan diberikan oleh Bapak Uskup. Ini kita jaga supaya paroki ini bisa berjalan terus. Artinya perkembangannya bisa semakin maju gitu.
Jadi selain bersyukur, bangga karena memang kita dari bertatih-tatih dari stasi jadi praparoki, sekarang menjadi paroki, ungkapan syukur ya, bangga. Bangga. Kita punya komunitas menjadi paroki. Tapi di balik kebanggaan itu ada sebuah tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar. Semakin memberikan diri, pengorbanan dan lain sebagainya. Pak Kadis? Ya, yang pertama pasti bersyukur itu dan bangga dengan perjuangan tadi ya. Kita mensyukuri suatu perjuangan yang mencapai hasil yang maksimal. Nah itu kedepannya itu tadi tetap akan menjadi tantangan kita. Dan tantangan itu bagi saya secara pribadi bukan menjadi satu hal yang menjadi kendala atau membuat kita mundur, tapi tantangan itu membuat kita memacu kita untuk maju, semakin mendewasakan sebagai paroki. Artinya seperti anak dan balita kan, paroki berjalan bertatih-tatih dan cara untuk mendewasakan melalui banyak tantangan-tantangan. Dan kesiapan untuk pengorbanan. Betul. Dan yang terakhir itu ya kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan juga semua pihak yang turut ambil bagian dalam proses ini sehingga sampai pada titik sekarang sampai pada titik sekarang. Tapi titik sekarang bukan menjadi satu capaian yang menjadi finish tapi menjadi malah langkah awal untuk kita maju lebih baik lagi. Seperti yang kita semua harapkan. Seperti itu. Harapan mungkin ke depan untuk kata-kata terakhir tentang dengan dinaikannya status paroki ini, Pak Petrus. Ya, harapannya kita setelah menjadi paroki, umat semakin bersatu. Kemudian hidup menggereja ini semakin baik. Kemudian kebersamaan antar umat beragama, kemudian antar umat juga, karena di dalam gereja kan pasti dari Papua, dari Jawa, dari Timur ya, kita bersatu di dalam gereja, kita jaga kebersamaan sebagai satu umat Katolik toleransi itu. Jadi kita semakin, kalau kita bersatu maka kita punya paroki ini akan kuat itu, kemudian akan maju. Kemudian harapannya hal-hal yang tadi kita sampaikan itu menjadi permenungan kita sama-sama, dan semoga bisa terlaksana. Misalnya macam pendidikan ya, usia dini seperti PAUD atau TK ya, itu harus ada. Kalau SD sudah ada. Ya, itu tinggal diperkuat saja. Kemudian kalau SMP ya sudah di seminari dan SMA seminari itu juga sangat dekat dengan wilayah kita. Jadi itu juga bisa memperkuat itu. Gitu. Jadi harapannya adanya paroki itu membawa perubahan untuk umat. Oke. Pak Kadis mungkin ada kata-kata terakhir? Bukan kata-kata terakhir, kita mau ini kita terakhir di podcast ini. Kalau saya tetap pada kekompakan. Tetap menjadi hal yang perlu kita pupuk terus. Betul. Karena tadi bahwa kita dengan perjuangan dari stasi menjadi sampai pada titik akan menjadi paroki ini, itu ya satu hal yang potensi yang sangat besar adalah kita kompak tadi. Jadi perlu itu kita tetap pupuk, jaga terus supaya kebaikan itu tetap kita jalankan. Artinya bahwa kedepannya ya mungkin kita akan berakhir, tapi kan regenerasi kan tetap akan berjalan terus. Seperti itu. Terus yang kedua memang kami butuh dukungan, butuh dampingan butuh dampingan dari Bapak Uskup dan juga dari para pastor supaya ini, karena kalau kami dari pihak awam kan ya berbicara sebatas ini, tapi kalau secara iman ini kan ya kami butuh pelayan-pelayan yang memang harus mendampingi kami ke depannya. Lebih-lebih tadi sekali lagi terkait dengan pendidikan, terutama untuk TKA, PAUD atau TK itu perlu, karena saya melihat akhirnya tadi sayang kita punya anak-anak harus lari ke tempat lain. Ini yang peluang yang kita sia-siakan untuk itu harapan dari saya. Siap. Baik Pak Petrus, Pak Kadis, terima kasih untuk kunjungan di Komsos Keuskupan Manokwari Sorong hari ini. Terima kasih juga. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah bincang-bincang kami dalam acara BIKOM, Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong.
bersama dengan Dewan Paroki dari Praparoki Santo Paulus yang akan dinaikkan statusnya menjadi paroki pada tanggal 29 Juni 2025. Kita akan jumpa lagi dalam bincang-bincang berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pak Petrus, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa.